Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dede Agustina Silomkah dari kelas IAT 4A. Kali ini saya akan mereview mushaf Al-Quran yang berstandar Utsmani Indonesia. Nah, dilihat pada aspek rasm, mushaf standar Utsmani mengacu pada hasil musyawarah kerja 1 pada tahun 1974. Hasil rapat itu kemudian dibahas dalam forum yang lebih tinggi, yakni Musyawarah Kerja Ulama Al-Quran Nasional. Saat itu hampir semua ulama dan kiai yang hadir menyepakati keharusan mushaf Al-Quran ditulis dalam rasm Utsmani kecuali dalam keadaan darurat. Dari aspek penulisan rasm, mushaf standar Utsmani mengambil modul Al-Quran terbitan Departemen Agama tahun 1960, yaitu mushaf Al-Quran Bombay, yang sekaligus menjadi pedoman tanda baca. Dilihat dari aspek hakikat, mushaf standar Utsmani Indonesia mengacu pada hasil musyawarah kerja 2 pada tahun 1976, yakni komparasi bentuk-bentuk harokat dari berbagai negara dan memilih bentuk yang sudah familiar dan diterima luas di Indonesia. Nah, bentuk harokat tersebut berjumlah 7, yakni fathah, dhammah, kasroh, dan sukun yang ditulis apa adanya. Demikian pula fathah tain, kasroh tain, dan dhammah tain. Sedangkan sukun tidak ditulis dengan bentuk lingkaran, melainkan setengah, agar tidak serupa dengan sifir mustadir. Pola seperti ini sangat berbeda dari mushaf Timur Tengah pada umumnya. Mushaf Madinah misalnya tidak menulis harokat secara penuh. Pada mushaf ini mad tabi'i tidak diberi sukun dan beberapa kalimat pun tidak diberi harokat. Selain 7 bentuk, mushaf standar Utsmani memiliki 2 bentuk harokat lagi yang menunjukkan bacaan panjang, yakni dhammah terbalik dan fathah tegak. Dengan demikian, harokat mushaf standar Utsmani terdiri dari 9 bentuk harokat. Contoh perbedaan lainnya itu ada dalam penulisan lafaz jalalah pada mushaf Madinah, lalu kedua dari pada lafzul jalalah diberi harokat fathah biasa, sedangkan dalam mushaf standar Utsmani Indonesia diberi harokat fathah tegak. Tidak hanya harokat, mushaf standar Utsmani juga dilengkapi dengan tanda baca. Tanda baca adalah beberapa lambang yang secara prinsip dimaksudkan untuk membantu proses membaca teks ayat Al-Quran agar tepat dalam membaca qiraahnya dan sesuai dengan hukum tajwid. Tanda baca tersebut diantaranya idgham baik bigunah, bila gunah, mimi, mutamasilin, mutajanisen maupun mutaqariben, semuanya diberi tanda tasydid. Selanjutnya iqlab ketika nun sukun atau tanwin bertemu ba. Pada kasus ini tanda iqlab yang berupa mim kecil diletakkan dengan nun sukun atau tanwin tanpa menghilangkan keduanya. Selanjutnya mad wajib yaitu ketika mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Selanjutnya mad jaiz ketika mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kalimat atau awal kalimat berikutnya. Yang selanjutnya saktah. Nah, saktah dalam mushaf standar Utsmani itu tidak memberi tanda atau lambang tertentu, hanya cukup disisipkan kata saktah di antara 2 kata yang bersangkutan. Sedangkan dalam mushaf Madinah hanya ditandai oleh huruf sin saja untuk menunjukkan bahwa itu saktah.
sakta itu terdapat dalam Al-Quran hanya 4 ya, hanya 4 tempat, hanya 4. Yang pertama dalam Quran surah Al-Kahfi, surah Yasin, ya, terus Al-Qiyamah dan Al-Mutaffifin. Selanjutnya yaitu imalah. Untuk menandai bacaan imalah, mushaf standar Utsmani menggunakan kata imalah yang ditulis di bawah huruf yang bersangkutan. Terdapat dalam Quran surah Hud ayat 41. Selanjutnya ismam. Untuk menandai bacaan ismam itu menggunakan kata ismam yang ditulis di bawah huruf yang bersangkutan. Terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 11. Tasil juga sama seperti imalah dan ismam. Terdapat dalam Quran surah Al-Fussilat ayat 44. Selanjutnya yaitu surat. Surat dalam mushaf standar Indonesia berjumlah 114 surat. Kemudian dalam persoalan Makkiyah dan Madaniyah, mushaf standar Indonesia tampaknya sesuai dengan pandangan Abu Amr dan Muhammad Syafaat Rabbani dalam 3 surat kontroversial, yaitu surah Ar-Ra'd, Al-Falaq, dan An-Nas. Dilihat dari juznya, MSI dibagi dalam 30 juz. Hitungan juz dimulai dari kata alif lam mim dan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1. Sedangkan dalam surah Al-Fatihah tidak termasuk ke dalam juz 1. Dan ayat pun berjumlah 6.666 ayat menurut sebagian jumhur ulama. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.